Lingkungan Santo Lukas. Mengapa kok memilih Santo Lukas sebagai pelindung? Tidak rumah sakit. Ada alasannya ada yang Karena itu dekat dengan rumah sakit, Santo Lukas tidak ada tabib. ya baik, bagus ya, cocok ya. Seperti ini ya tadi Mas Yu cerita, Romo dan hadir pemberkatan gereja Santo Lukas di Prambanan. Ya. Itu juga diberi nama Santo Lukas karena sebelahnya itu paksa sakit. Kalau sakitnya cocok ya Santo Lukas. Yo ya sama. Karena dekat rumah sakit, maka memilih Santo Lukas. Nah, harapannya apa? Kok dekat rumah sakit milih Santo Lukas? Angel. Ya sehat. Ya. Supaya apa? Harapannya apa? Ya sehat. Rumahnya sehat-sehat ya. Begitulah. Sekarang di lingkungan Lukas, apakah yang gerak dan sakit? Ya ada. Sepuh. Kakak sepuh ya? Iya. Ada berapa? Tiga. Ada tiga. Ya. Ya. Sakit sepuh ya. Karena fisiknya ya. Iya. Semoga memang yang terdeteksi sakit fisik mengukur orang sakit piane ya. Ya, sakit fisik itu memang sakit ya Jiwa. sakit jiwa. Ya. Baik, supaya semua sehat. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Bagi anak-anak, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, sosok pribadi Santo Lukas, ya apa yang menarik ya, yang menarik bagi anak-anak bapak ibu dan kasih berkaitan dengan sosok pribadi Santo Lukas. Tadi kita tahu dia seorang tabib, seorang dokter, maka kita berharap dengan perlindungan dia maka semua bisa sehat. Nah, mungkin ada amalan kepribadian itu kita coba untuk mengenal kehidupan kepribadian Santo Lukas. Nah, apa ya sekiranya ada sesuatu dari Santo Lukas yang cukup menarik, cukup mengesan, cukup menjadi perhatian bagi saya secara pribadi ataupun juga dalam lingkungan ini. Dari diri Santo Lukas yang cukup menarik ya bagi saya ya, selain dia sebagai seorang tabib ya, seorang dokter ya pada masa itu. Ya, Santo Lukas itu lahir pada abad kedua ya, iya ya, kedua ya, dia lahir pada abad kedua ya. Coba mungkin seperti kita bayangkan ya, abad kedua Nenggono sudah ada seorang dokter ya, dan kami diri kita abad kedua apa ini apa? Nah silakan apa yang lain lagi ya, makanya yang lain lagi apa saja yang cukup menarik, cukup mengesan bagi saya berkaitan dengan sosok pribadi Santo Lukas yang dipilih ya menjadi pelindung dari lingkungan ini. Ya, yang menarik adalah dia penginjil. Ya, penginjil itu maksudnya apa? Rajin mencermati peristiwa Tuhan Yesus. Oke, ada lagi apa? Kalau kita mendengar Santo Lukas adalah penginjil, Pino ini nggak tak tangkap apa ini penginjil itu? Penginjil jilan, bukan ya?
Injil dia sempat melihat peristiwa Tuhan Yesus. Oke, apa lagi? Semua peristiwa dicatat, Ya, kemudian diwakafkan. ya. Semua peristiwa dicatat, tidak untuk dirinya sendiri, tetapi diwatakan. dalam ucapan Ya, itu apa? dalam ucapan dan ditulis. Oh ya, baik dalam tulisan maupun dalam perkataan. Baik. Ada lagi? Ya, Selalu tetap ambil bagian dalam kabar sukacita. ya. Kami bagian dalam kabar sukacita. Ya, pewartaan Injil. Injil adalah kabar sukacita. Ada lagi? Nah, apa ya kira-kira kok satu Lukas itu mewartakan kok dia punya dorongan hati minat berminat ya yang sudah dia lakukan untuk mewartakan Injil. Pertobatan. Ya. Orang menggodek dewi itu juga Injil lakukan. Ada apa ya? Maksudnya itu apa ya? Dari satu Lukas itu. Injil itu isi tentang peristiwa Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ada kata gembira. Nah, mengapa Santo Lukas bergerak dan melaksanakan ya mewartakan dipakai ke orang-orang lain mengenai Tuhan Yesus? Ya, ya. Gimana Yesus harus jawab ya? Ya, Pak. Dalam ikut keselamatan. Ya, Keselamatan. baik, ya. Intinya adalah ben bisa yo akeh wong sing Selamat. soalnya Santo Lukas ya dengan imannya pada Tuhan Yesus dia sungguh punya keyakinan yang mendalam bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka agar orang selamat, orang-orang itu mengenal Tuhan Yesus selamat, kemudian mereka bisa mudah tertarik dan akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, baik. Nah, sekarang pertanyaan refleksi lebih lanjut. Terus, ya, anak-anak, bapak ibu, saudara-saudari yang berada dalam lingkungan Santo Lukas ini tahu seperti itu kira-kira sing dadi pelindungku lingkunganku. Terus kami aku yo arep ngopo. Nah, lingkunganku ki yo sing piye? Ya. Sing dapat dilakoni dijalani dalam kebersamaan sebagai lingkungan yang berlindung pada Santo Lukas itu akan seperti apa dan akan bagaimana? Terima kasih harapan kami sebagai umat di lingkungan Lukas yang bisa meniru langkah-langkah yang disampaikan, disebarkan oleh Santo Lukas sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi ada cinta kasih, rendah hati, peduli, kemudian punya rasa hati, tidak sombong, dengan sesama kita ngerengkuh, banyak hal yang masih dalam cita-cita yang belum bisa terrealisasi semuanya. Namun dengan adanya Santo Lukas, kami selalu semangat untuk mengarah hidup ini seperti itu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, jawabannya bagus. Monggo, Pak. Membangun ketakutan untuk berjuang bersama-sama dalam lingkungan, kemudian membangun kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang menjadi tugas dalam lingkungan itu juga merupakan tugas kita sendiri, sehingga bisa dilaksanakan bersama-sama. Dengan demikian
bisa menjadi pelita bagi lingkungan yang lain. Baik, terima kasih ya. Baik, suatu kasih harapan yang luar biasa. Mungkin ada satu lagi? Cukup. Cukup. Itu. Nggih. Nah, saya selalu mengharapkan setiap lingkungan yang telah memilih satu santa pelindung, ya, itu mampu untuk memilih, menentukan dari sekian banyak keutamaan satu santa pelindung itu untuk menjadi semangat dasar. Ya, bahasa lainnya menjadi spiritualitas, ya, kehidupan umat di lingkungan kita. Nah, tadi yang disampaikan Bapak Ibu bagus sekali, ya, luar biasa, dan kurang lebih seperti itu yang menjadi harapan. Tetapi semoga tadi tidak hanya harapan, namun betul-betul itulah yang mewarnai kehidupan umat lingkungan Santo Lukas. Tetapi tentunya menjadi sangat berat kalau kita akan mengambil banyak dari kepribadian Santo Lukas keutamaannya. Maka ya ini saya menyarankan mengusulkan mungkin baik sekali ini di masa akhir tahun toh kita akan memasuki periode pelayanan programasi ya tahun berikutnya, walaupun tidak secara formal dibuatkan semacam program seperti di paroki, tapi baik sekali kalau mulai saat ini ya lingkungan Santo Lukas tadi saya katakan bisa mengambil satu atau dua keutamaan dari Santo Lukas ini yang dipilih sebagai dasar ya, di dalam menjalani segala aktivitas kehidupan sebagai umat beriman. Jadi sebagai contoh ya, kekhasan utama dari Santo Lukas dia adalah pewarta Injil dari Bapak Ibu. Itu kekhasan dia. Secara spontan orang akan tahu siapa Lukas. Dia penulis Injil dan dia tentu juga pewarta Injil. Maka boy keutamaan bagi umat di lingkungan Santo Lukas, contohnya ya yang diambil karena Injil. Kabeh umat lingkungan Santo Lukas sing wis iso maca lan usia sudah kategori wis terima sakramen komuni atau kalau tidak sakramen penguatan kabeh kapan maca Injil. Waduh, Langsung. saya yakin tapi kalau kata maca Injil ya. Misalnya jadi salah satu keutamaan loh. Wah, anggar dari umat yang Santo Lukas kudu kata maca Injil. Wah, itu sesuatu yang mungkin sangat sepele, ya, tetapi dibalik ya ada yang lain. Semangat tersendiri berarti apa? Aku ini ya mengenal Tuhan Yesus yang lebih sungguh dari sumber-sumber utama, dan sumber utama bisa kita temukan di dalam keempat Injil. Ya, paling murah yang mau Injil Lukas. Kita wajah paling murah ya, paling murah Injil Lukas. Orang itu diapain? Tapi saya sudah pernah membaca. Bisa lagi teruskan. Tapi kalau tadi kata empat Injil ya untuk aku ya walaupun sebenarnya tidak ya. Injil itu kan ada segitu. Kalau kita bisa kan sedikit kan Injil itu empat ya sebenarnya ya. Biasanya mau coba nanti. Itu Nah itu ya. Nah mari kita yuk awak dewi bangun suatu gerakan kita seluruh umat yang ada di Lukas wis tahu maca Injil Lukas. ya. Nanti langsung diteruskan kisah para rasul. Orang juga di dalam catatan para ahli ya kitab suci Santo Lukas itu menulis dua tulisannya Injil yang kemudian disambung dengan kisah para rasul. Nah